Halo, selamat pagi, Bapak-bapak. Kan belum di-upload. Pagi Bu Anggi, mungkin udah bisa dimulai Bu. Ada Pak Arif di Sudah sini bisa. dan IT Oh, juga oke. sudah join. Oh, oke. Jadi bisa kita mulai sekarang ya, Bu Monika ya, dan Iya Bapak dan boleh. Ibu sekalian ya. Oke. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan pada hari ini untuk mengikuti webinar kami. Webinar kami pada hari ini merupakan kerjasama dengan PT BIT, Business Intelligence Technologies, dengan Microsoft. Dengan tema pada hari ini adalah mengenai ETL Process Using Azure Data Factory. Sebagai pembicara pada hari ini adalah Bapak Jerry Peter Sairang. Bapak Jerry Peter merupakan Technical Director dari PT Business Intelligence Technologies dan juga akan dibantu dengan Mr. Baskar dan juga Mr. Azur Agarwal. Beliau berdua merupakan partner technical consultant kami dari Microsoft. Cuma Mr. Baskar dan Mr. Ansul akan ada telat sedikit ya Bapak dan Ibu, sekitar 30 menit seperti itu. Untuk agenda webinar 2 jam ke depan ini akan dimulai dengan perkenalan BIT, lalu dilanjutkan dengan Azure Data Factory Concept, lalu dilanjutkan dengan demo Azure Data Factory dan juga discussion. Sebelum kita mulai webinarnya pada hari ini, saya sedikit menginformasikan kepada Bapak dan Ibu untuk pertanyaan nanti dapat diajukan melalui fitur chat ya Bapak dan Ibu. Nanti akan kami jawab pertanyaannya pada saat sesi diskusi. Dan nanti kalau memang bisa kami selip-selipkan untuk tanya jawab, akan kami coba melihat dengan ketersediaan waktu yang ada. Seperti itu. Dan fitur chat ini juga bisa Bapak dan Ibu gunakan, misalnya ada pertanyaan, ada informasi misalnya tidak bisa lihat slide kami atau tidak bisa dengar, bisa diinformasikan juga melalui chat, seperti itu. Untuk selanjutnya kami akan langsung ke sesi dari Bapak Jerry untuk Azure Data Factory Concept. Silakan Pak Jerry. Ya, oke. Makasih Mbak Anggi. Saya gantian sini dulu ya. Oke, selamat pagi Pak. Saya ganti slide dulu sebentar ya. Oke. Saya share dulu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Bisa kelihatan ya slide dari saya di sana? Sudah berganti belum ya dari slide-nya yang Sudah, Kak. Sudah ya? Oke. Ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk join di acara hari ini. Hari ini kita mau akan bahas tentang Azure Data Factory. Ya, Azure Data Factory ini merupakan tools ETL dari Microsoft yang nanti jalannya di Azure, di cloud gitu ya. Jadi nggak perlu kita install macam-macam, kita tinggal masuk ke Azure-nya aja, bisa kita pakai nanti Azure Data Factory-nya. Saya mulai dulu dari ini ya. Nanti ya ini agendanya seperti yang tadi Mbak Anggi sempat bilang, ini agenda utama kita saya bagi tiga ya, kita bagi tiga. Jadi yang pertama nanti kita bahas dulu tentang konsepnya nih Azure Data Factory. Ada istilah-istilah lah di Azure Data Factory, ada integration runtime, ada link service, ada dataset, ada pipeline, nanti juga ada activity, di dalamnya ada activity-nya copy data dan data flow. Ini sesi pertama kita bahas dulu konsepnya, kemudian sesi kedua baru kita masuk ke demo penggunaan Azure Data Factory, gitu ya. Nah, di demonya nanti saya udah siapin beberapa use case yang bisa kita coba biar Bapak Ibu dapat gambaran nih, gimana sih memanfaatkan Azure Data Factory ini, gitu ya. Nanti ada use case-nya, kita coba ETL proses untuk mindahkan data dari on-prem server ke Azure Data Warehouse. Kemudian kita coba juga ETL untuk yang incremental synchronize. Selanjutnya kita coba juga bikin cube-cube data kecil dengan Azure Data Factory dan juga cleansing data gitu ya.
Ini di agenda demo nanti kita coba beberapa use case ini. Dan terakhir, nanti baru kita masuk ke sesi diskusi gitu ya. Masuk di diskusinya ini, nanti kita bisa tanya jawab lah di sini. Dan selama saya diskusi nanti Bapak Ibu seperti Mbak Anggi tadi sempat bilang, kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Nanti saya coba intip-intip juga chatnya. Kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab cepat gitu ya, bisa langsung saya jawab. Tapi kalau saya butuh penjelasan agak panjang, mungkin nanti saya keep dulu ya Bapak Ibu, sampai di sesi diskusi nanti baru saya jawab pertanyaannya gitu. Dan nanti juga ada tim dari Microsoft akan ikut join, tapi mungkin nanti baru 10:30 mereka bisa join di sini. Jadi kita mulai dulu aja sesinya. Sekarang saya masuk ke next slide dulu ya. Ya, kita mulai dulu ke konsep Azure Data Factory-nya Bapak Ibu. Ya, kalau penjelasannya sih mungkin seperti ini ya. Azure Data Factory merupakan layanan integrasi data berbasis cloud yang memungkinkan kita membuat alur kerja berbasis data di cloud untuk mengatur dan mengotomatisasi pergerakan data dan transformasi data. Ini deskripsinya yang dari Microsoft website-nya nih. Ya, key point-nya mungkin di sini ya. Proses pengotomatisasian pergerakan data dan juga transformasi data. Ini key point untuk di Azure Data Factory-nya. Kalau saya singkat sedikit, mungkin diringkasin jadi kayak gini lah Bapak Ibu ya. Ya, Data Factory ya, kalau ditranslate ya jadi pabrik datanya nanti. Tugas utamanya ya dia melakukan orkestrasi pemindahan data dan juga proses ETL, extract, transform, dan load. Gitu. Ini tugas utamanya dari si Azure Data Factory. Yang untuk deskripsinya lah. Dan saya ada satu video nih, video pendek kok, nggak panjang, sekitar 3 menitan, yang menggambarkan animasi penggunaan data factory. Jadi kalau Bapak Ibu yang lebih suka penjelasannya dalam bentuk video, mudah-mudahan yang video ini bisa menggambarkan ya. Saya coba tes dulu, nanti takutnya suaranya kedengeran nggak di sana ya, saya coba lihat dulu ya nanti ya. Driving innovation and staying ahead of the competition comes down. Sorry, kedengeran nggak ya Bapak Ibu suaranya tadi di sana ya? Jelas Pak, jelas. Kedengeran Pak. Oke, kedengeran ya. Oke, saya play ulang ya, sorry. Ini kita ada video animasi tentang penjelasan dari Azure Data Factory. Driving innovation and staying ahead of the competition comes down to capturing data and tapping into its value. But most data integration solutions can't keep up with ever-changing data types, sizes, and speeds. They're either overly complex or can't handle big data spread across on-premises, cloud, and SaaS applications. Azure Data Factory is the cloud-based data integration service that enables you to easily create, automate, and monitor end-to-end data pipelines, from capturing raw data to unlocking actionable insights. Use the drag-and-drop UI to quickly build and automate fully functional data pipelines without writing code. Data movement is effortless and code-free, with numerous built-in connectors to accelerate your data integration at scale. Bring your hybrid data sources together and orchestrate pipelines wherever your data lives, whether it's on-premises or across multi-cloud environments like Azure, AWS, or Google Cloud Platform. Harness big data to build your data warehouse and create intelligent data-driven applications by integrating advanced analytics and visualization services. With just a few clicks, execute your SQL Server integration services packages in Azure and let Azure Data Factory manage your resources for you. Engage intelligently with your customers, unlock transformative business insights, and drive innovation with Azure Data Factory. Ya, oke. Ya, itu tadi penjelasan video lah dari si Azure Data Factory-nya itu sendiri. Oke, saya masuk ke, ada yang join sebentar. Oke. Ya, saya mulai dari slide ini dulu ya Bapak Ibu. Kita mau discuss tentang data journey ya. Data journey gimana data kita itu bisa sampai nanti dari source-nya bisa mulai dipresentasikan di presentation layer. Ya, umumnya kan seperti ini ya. Kita punya source data yang saat ini sudah cukup banyak nih source data yang kita bisa punya saat ini. Bisa dari database yang biasanya di-generate oleh enterprise application atau dari aplikasi-aplikasi bisnis lainnya. Kemudian juga
belakangan banyak data-data yang kita sebutnya flat file gitu ya. Ini Excel file, CSV, image, video gitu. Ini kita kategorikan sebagai flat file yang data-data unstructured yang bisa kita gunakan juga, kita manfaatkan juga untuk kebutuhan bisnis. Dan mungkin belakangan juga berkembang data-data dari sosial media yang bisa kita lihat conversation-nya di sana. Dan terakhir mungkin juga banyak sekarang yang data-data dari IoT dan sensor-sensor. Ini semua source data yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan bisnis. Nah, di tengah prosesnya ini kan bermacam-macam nih Bapak Ibu. Ini kalau dipersingkat mungkin seperti inilah. Ada satu proses ETL yang akan melakukan proses pemindahan data dari source tadi ke data warehouse kita. Dan kemudian nanti ya bisa kita generate lah cube-cube kecil di sini untuk bisa dikonsumsi sama presentation layer. Banyak yang ya di sini ada banyak lah istilah, ada yang bilang data cube, ada beberapa bilang data mart. Di sisi sini beberapa juga bilang ini jadi speed layer-nya atau apa ya, serving storage gitu ya. Bagian yang menjadi di shortcut untuk si presentation layer bisa menampilkan data atau mengkonsumsi data. Ini data journey-nya, dan kalau kita coba masuk ke Azure, mungkin nanti data journey-nya jadi berubah seperti ini nih. Sama di sisi kiri, tetap ada beberapa format data yang tadi ya, yang mulai dari sensor IoT yang unstructured, atau flat file yang unstructured, atau dari aplikasi bisnis yang database yang sudah terstruktur. Nah, di tengah ini prosesnya saat kita menggunakan Azure, cukup banyak nih tools-nya yang diberikan oleh Azure yang bisa kita gunakan. Tapi hari ini kita akan fokus di sini, di Azure Data Factory. Dia yang akan jadi orkestratornya untuk proses pemindahan data. Penyimpanannya bisa macam-macam juga. Di Azure menyediakan beberapa format, mulai dari SQL Server Database, ada Cosmos DB, ada Data Lake Storage. Ini Data Lake Storage ada yang generasi pertama sama generasi kedua, sekarang disebutnya jadi Azure Storage. Kemudian nanti kalau kita mau processing lagi nih datanya ini, bisa kita juga manfaatkan tools-tools lain yang ada di Azure nih. Ada Azure Data Break, ini sebenarnya di belakangnya nih Apache Synapse gitu ya. Kemudian ada Azure Data Analytics atau yang formatnya Hadoop nih, ada Insight. Dan tools-tools yang lain yang untuk kita mentrain model juga sudah disiapkan di sana, ada Azure Machine Learning, Azure Machine Learning Studio. Ini mungkin yang sudah kita coba demo ya di pertemuan sebelumnya. Dan nanti sampai di sisi yang tadi nih, serving storage nih, supaya bisa dikonsumsi oleh presentation layer, gitu. Nah, ini kurang lebih data journey-nya atau data landscape-nya saat kita menggunakan Azure, inilah tools-tools yang ada di Azure. Dan khusus yang hari ini, mungkin kita akan bahas spesifik tentang yang di sini ya, Azure Data Factory, tools ETL-nya yang ada di Azure. Oke, next, saya ke slide berikutnya. Ini data journey tadi sama, cuma di sini kotaknya kita gantikan, proses ETL-nya kita gantikan dengan Azure Data Factory. Source datanya dari berbagai macam format data akan kita migrasikan, kita proses ETL menggunakan Azure Data Factory. Oke, nah ini selain dari format data, Azure Data Factory juga memungkinkan kita untuk melakukan migrasi data dari berbagai lokasi nih. Ya, mulai dari yang on-prem server, jadi kalau punya datanya masih ada di on-prem, mau kita migrasikan ke cloud, bisa kita pindahkan menggunakan Azure Data Factory. Atau kita punya aplikasi SaaS yang lain, software as a service yang ada di Azure yang lain, juga bisa kita migrasikan menggunakan Azure Data Factory, sampai juga dengan data-data yang ada di cloud yang lain nih. Jadi kalau ada punya datanya di cloud-nya yang lain, di AWS, GCP, Google Cloud Platform, atau Alibaba juga memungkinkan untuk dimigrasikan oleh Azure Data Factory. Sampai hari ini, kalau saya lihat di dokumentasinya, kurang lebih ada sekitar 90 lebih konektor yang sudah dimiliki oleh Azure Data Factory. Dan ini juga nanti mungkin akan terus bertambah ya, konektor-konektor yang bisa disupport sama Azure Data Factory. Oke, nah ini konsep sedikit tentang data journey-nya. Sekarang saya mau bahas spesifik tentang si Azure Data Factory-nya. Konsepnya mungkin seperti ini ya, kita punya dua lokasi data nih. Ada satu lokasi data di server yang on-prem. Ini bisa bermacam-macam tadi ya, bisa di on-prem, ada di cloud yang lain. Kemudian targetnya mau kita pindahin ke storage yang ada di Azure. Dua lokasi ini mau kita pindahkan, migrasikan menggunakan Azure Data Factory. Gitu ya. Gimana sih Azure Data Factory? Konsepnya nih, workflow-nya, cara kerjanya dia bisa mindahin datanya tuh dari source ke target, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Pertama kita mesti install dulu nih integration runtime
sorry, ada yang join. Saya dulu ya. Oh, Bang Anggi udah bisa buka ya di situ ya? Oke. Nah, kita perlu install dulu namanya integration runtime nih, baik di sisi source-nya dan juga di sisi targetnya. Kalau kita pakai Azure, integration runtime-nya sudah built-in, langsung terbentuk. Tapi kalau kita punya source data di tempat lain, di on-prem atau di cloud yang lain, kita mesti install dulu si integration runtime-nya, gitu ya. Nah, nanti setelah integration runtime-nya terinstall, baru si Azure Data Factory bisa berkomunikasi nih ke dua lokasi tersebut, ke source-nya dan ke targetnya melalui si integration runtime itu, gitu. Nah, setelah Data Factory-nya memiliki akses ke server target dan ke server source-nya, ini tidak serta-merta si Azure Data Factory itu bisa mengakses seluruh resource yang ada di dalam server tersebut. Kita perlu memberikan akses lagi spesifik ke Azure Data Factory, resource mana nih yang boleh diakses gitu ya. Jadi kalau di dalamnya di situ ada database, ya kita mesti kasih tahu dulu, oh Azure Data Factory kita bikin link service-nya dia boleh hanya mengakses resource kita yang mana. Misalnya contohnya di sini dia boleh mengakses MySQL kita atau MariaDB kita, gitu ya. Kita kasih akses dulu, kita bikin link service-nya dulu. Kalau kita nggak kasih akses, si Data Factory-nya tidak akan bisa membaca data yang ada di tempat kita, di server kita, gitu ya. Ini harus kita buat nih satu persatu nih. Kalau kita mau kasih akses ke SQL server kita, juga mesti kita buatkan link service-nya. Dan kalau dia mau mengakses ke local folder kita, ke file-file flat file yang ada di tempat kita juga harus berikan aksesnya, service-nya, gitu ya. Jadi begitu dia dapat akses melalui integration runtime, tidak serta-merta si Azure Data Factory-nya bisa mengakses seluruh resource yang ada di komputer tersebut. Kita harus memberikan spesifik link service-nya, kita buatkan spesifik akses ke resource yang kita berikan ke Data Factory. Sama juga di sisi Azure-nya, di sisi targetnya, kita juga harus memberikan tadi link service-nya ke aksesnya. Dia boleh mengakses data kita yang mana nih, storage kita yang mana, Azure Data Lake kita yang mana gitu. Kalau punya data lake yang cukup banyak di sana juga kita spesifik nih. Khusus Data Factory yang ini boleh mengakses data lake kita yang mana gitu. Atau kalau kita punya database, data warehouse kita taruh di sana, juga kita harus membuatkan link service spesifik. Dia boleh mengakses database kita yang mana. Nah, setelah integrasi ini terbentuk, nih integration runtime terbentuk, link service-nya sudah kita buat, barulah kita buat istilahnya di sana pipeline. Kita bikin pipanya untuk menyalurkan datanya dari sisi source-nya ke sisi targetnya, gitu ya. Nah, ini pipeline-nya kita bentuk nih di dalam Azure Data Factory-nya. Dan kemudian ya, di dalam pipeline itu tersebut barulah kita bisa lakukan, di dalam pipanya kita bisa lakukan proses transformasi, cleansing, mau enrich data, ini kita bikin activity-nya di dalam si pipeline tersebut, gitu. Nah, ini activity-nya ada dua, ada copy data dan juga data flow, gitu ya. Ini sekilas konsep dia bikin si Azure Data Factory bikin koneksi, membuat koneksi ke resource sampai ke resource yang ada di server yang mau kita gunakan, gitu ya. Nah, kemudian saya masuk ke slide berikutnya. Setelah koneksinya itu terbentuk, di dalam satu database atau di dalam satu flat file folder, itu kan ada banyak tuh data-datanya. Kita harus masuk lagi lebih spesifik lagi, menyiapkan datasetnya nanti nih. Dataset mana yang kita mau baca, gitu ya, yang mau kita pindahkan. Kita buat dulu datasetnya di sisi source dan juga di sisi targetnya. Nah, dataset ini yang nanti akan kita migrasikan, kita buat pipeline-nya, pipa penghubungnya nih, gitu. Kalau kita punya ini nanti di contoh ini di use case-nya saya bikin ada tiga table transaksi, ya kita ada table transaksi employee, ada finance, ada transaction. Ini di sisi SQL server-nya harus kita bikin dulu datasetnya. Di sisi targetnya juga sama, demikian. Kita harus bikin dulu datasetnya. Setelah datasetnya terbentuk, barulah kita bisa bikin pipeline di tengah sini. Pipeline ini nanti yang jadi penghubung untuk menyalurkan data, pipanya ini menyalurkan data dari sisi source ke targetnya. Gitu ya, kira-kira ini kita bikin satu persatu nanti menggunakan activity-nya tadi. Ini juga bisa kita, kalau kita punya source yang lain, SQL Server atau yang lain, atau yang flat file, kita bikin dulu datasetnya sebelum bisa kita lakukan proses migrasi datanya. Gitu ya. Nah, setelah datasetnya terbentuk, kita buat pipeline-nya, baru kita proses activity-nya. Activity-nya, copy data, dan juga data flow. Gitu. Oke, sekarang yang sesi pertama, yang konsepnya kurang lebih seperti itu. Saya mau masuk ke demo, tapi ke demo sebentar saya
pindah komputer dulu. Ini saya close dulu ya. Saya pakai di sini sebentar. Oke. Gak apa-apa, itu biarin, saya mau lihat di situ. Saya belum share screen ya. Saya sudah. Udah muncul? Oh udah kok, udah share screen. Tapi dari Ntar di tempatnya yang ini berarti belum. Bapak Ibu bisa confirm nggak ya screen saya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Ya, kelihatan nggak Pak? Ada screen demo warna biru. Iya. Sudah kelihatan, Pak. Sudah ya, Pak Erik ya. Oke, berarti bisa saya lanjut ya ke demo ya. Ya, demonya nanti kurang lebih seperti ini sih Pak yang mau kita coba demokan hari ini. Saya bikin use case, saya punya 3 source data nih. Ada source data dari SQL Server, database-nya, formatnya. Kemudian saya siapkan juga yang MySQL. Dan satu lagi yang flat file. Nanti skenario-nya kita mau pindahkan data ini ke data warehouse kita yang ada di Azure. Gitu ya. Ini udah saya siapkan beberapa table ini. Saya kasih lihat dulu ini. Oke, ini MySQL-nya. Di tempat saya sudah siapkan ada 3 nih, ada 3 table, ada employee, finance, dan transaction. Kembali saya kelihatan nggak screen saya? Kelihatan ya? Kemudian saya juga sudah siapkan ini yang dari sisi SQL servernya. Use case-nya sama, biar tabelnya ini strukturnya juga saya bikin sama, ada 3 table, employee, finance, dan transaction. Satu lagi, ini yang flat file. Saya sudah siapkan satu flat file di satu folder. Ini nanti foldernya saat ini saya coba pakai yang di lokal ya. Nanti ke depan sih bisa dari share folder atau FTP, ini juga memungkinkan. Nah, ini saya balik lagi ke sini. Nah, ini nanti saya mau pindahkan menggunakan tadi saya install dulu integration runtime-nya di komputer saya. Kemudian saya setting lagi integration runtime-nya di sisi targetnya di data warehouse yang mau saya pindahkan. Ini belum saya buat, nanti saya buat dulu nih biar kelihatan step-nya gimana kita membentuk warehouse-nya di-nya. Dari situ juga data cube-cube kecil yang siap dikonsumsi oleh presentation layer. Terakhir, oke ini skenario yang sebelumnya, ini nggak saya demoin ya hari ini ya, yang Azure Machine Learning-nya ini mungkin sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya ya. Hari ini kita akan fokus di sini, di data factory-nya untuk proses migrasi datanya. Gitu. Nah, sekarang saya masuk ke Azure-nya dulu. Ya, ini kita masuk ke Azure-nya, Bapak Ibu, ini dashboard Azure-nya. Pertama kali kita masuk ke Azure nanti seperti ini. Di Melisa udah kelihatan belum ya? Belum. Oh, Baskar dan Ansul udah join ya? Sudah. Oke, Bapak Ibu, ini tim dari Microsoft, Baskar dan Ansul already join. Halo Baskar, halo Ansul. Can you hear me? Hi. Yeah. Hi. Oke, Baskar and Ansur, I will present and demo using bahasa Indonesia ya. I hope you can follow this presentation. Sure. Yeah, but if you have something you want to elaborate my explanation, yeah, you can interrupt me anytime. Sure. As we are not very familiar with the language, if you have Okay. any question, you can ask me or you can interrupt. I'll be happy to answer the questions. Yeah. Okay, I already asked the audience if they have some question, they can use the chat message. So you can also monitoring ya in the chat message. If you have something, we can discuss in the last session. Sure. Oke, thank you so much. Ya, Bapak Ibu, saya ke screen saya lagi. Kelihatan nggak Melisa ya? Belum ya saya. Bentar. Oke, kelihatan nggak Mbak Elisa?
Bapak Ibu bisa confirm nggak ya? Sekarang saya ada di satu dashboard Azure. Saya buka web browser, kelihatan nggak ya? Takutnya ketinggalan Sudah gambarnya. terlihat, Pak. Kelihatan ya? Saya gedein dikit ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini dashboard Azure-nya. Nanti kita membuat tools-tools yang tadi yang ada di landscape Azure-nya, kita masuk dari sini nih. Kalau dilihat di sini, ini adalah yang beberapa yang sudah saya buat. Nah, khusus demo ini nanti saya akan buat dari awal. Biarpun saya sudah siapkan ya. Ini saya sudah siapkan data factory yang semua skenario-nya. Just in case nanti waktunya nggak cukup, saya sudah siapkan. Tapi nanti untuk demonya saya mulai dari awal, dari step by step nih. Kita membuat data factory-nya dari awal. Ini udah saya siapkan semua. Nah, tapi kita akan bikin mulai dari kosong nih. Ya, step pertama saya akan bikin ini dulu. Saya akan bikin yang data warehouse-nya. Saya bikin dulu SQL server-nya. Bapak Ibu bisa bikin nanti dari Azure di sini, create new resource, atau dari sini juga memungkinkan. Sama aja, gitu ya. Ini saya klik di sini. Nah, pertama kali dia akan tampilkan seperti ini. Karena ada banyak tools yang disiapkan oleh Azure, kita bisa memilih dari sini, ini yang populer, yang sering dibuat sama yang sering digunakan oleh user ya. Tapi kalau kita mau membuat tidak ada di sini, kita bisa lihat di sini nih. Dia sudah mengkelompokkan nih beberapa tools berdasarkan kategorinya, ada yang AI dan machine learning, analytics sampai ke yang web, gitu ya. Tapi kita juga bisa mencari di sini nih. Kalau misalnya saya mau bikin yang SQL server gitu ya, SQL database. Nah, ini saya bisa search di sini. Tinggal saya klik aja, nanti stepnya seperti ini. Nah, ini saya mau buat dulu SQL server database-nya. Saya create new. Nah, pertama dia akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk ini nanti tagihannya mau kita pakai subscription yang mana. Ini saya pakai yang free trial. Kemudian resource group-nya kita mau pakai yang mana. Kalau pertama kali buat, harusnya di sini masih kosong. Ini tapi saya udah punya beberapa yang bisa saya gunakan. Misalnya saya pakai ini gitu ya. Atau kalau kita belum mau, kita bikinlah di sinilah. JNE ADF Azure Data Factory JNE demo. Ini saya bikin satu resource baru. Kemudian database yang mau saya gunakan apa namanya? Misalnya sini saya bikin JNE Data Warehouse JNE demo gitu ya. Nah, terus saya pilih nih servernya, saya mau pakai server yang mana? Ini database-nya, ini servernya yang kita mau buat. Kalau kita sudah punya, ini saya udah punya beberapa server, kita bisa pilih salah satu. Tapi kalau belum punya servernya, kita bisa create new di sini. Saya create new nih, saya kasih nama servernya ADF demo misalnya, Azure Data Factory demo. Hari ini, sudah ada. Bisa tambahin JNE. Oke, ini saya pakai nama servernya ini. Nanti dia bikin nih, nama servernya ini plus ini. Ya, ini nanti bisa kita koneksi menggunakan SSMS kita yang ada di lokal. Kemudian kita masukkan di sini username loginnya pakai apa? Saya pakai ini aja, demo SA. Kemudian passwordnya. Ini passwordnya kalau bisa nanti dicatat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bikin, jangan sampai lupa nih. Saya pakai. Kemudian saya pakai lagi. Kurang. Oke, sampai di sini tinggal kita pilih lokasinya, servernya mau kita taruh di mana. Saya taruh yang di sini aja, yang dekat sini, yang Southeast Asia ya. Southeast Asia. Oke. Saya oke. Nah, kita sudah pakai servernya, database sudah kita buat. Terus mau untuk kebutuhan demo saya tidak pakai Elastic Pool dulu aja. Ini compute storage-nya mau dipakai berapa besar database-nya. Ini saya pakai yang standar aja untuk kebutuhan demo. Kemudian mau backup-nya seperti apa nih? Mau lokal, zona, atau regional? Kebutuhan demo saya pakai yang lokal aja ya. Ini saya create. Nanti sebelum create, dia akan kasih estimasi nih. Penggunaan resource kita kurang lebih sekian rupiah per bulan. Gitu ya. Dia kasih lihat di sini. Ini saya create aja. Oke, nah sampai di sini dia akan mencoba membuat si Azure Data Factory-nya, SQL Server Database-nya di Azure-nya. Kita tunggu sebentar ya. Nanti kalau sudah jadi, baru kita bisa coba koneksi menggunakan SQL Server yang ada di SSMS yang ada di lokal. Bapak Ibu kalau mau coba Azure-nya nanti juga bisa masuk ke Azure aja, ke Azure Portal. Azure. Nah, di sini nih ada free account, bisa dicoba bikin free account-nya. Itu kita dapat kurang lebih $200 gitu ya, yang bisa kita gunakan selama 1 bulan.
Jadi nanti kita bisa pakailah itu $200-nya poin kita, kredit kita untuk menggunakan mengeksplor tools-tools yang ada di Azure. Oke, ini masih buat. Kalau lihat kita juga bisa pantau di sini deployment prosesnya. Nah, ini token saya nih. Dikasihnya $200 kurang lebih 3,1 juta. Saat ini saya sudah pakai tinggal segini nih, tinggal 1,3. Ini juga saya pakai akunnya Mbak Anggi ya, karena akun saya sudah habis waktu itu. Oke, kita tunggu sebentar. Ini masih deploying. 2 sudah jadi, dia tinggal bikin database-nya. Servernya sudah disiapkan, sudah di-create, sudah oke. Satu lagi dia sedang membuat database-nya di dalam server tersebut. Oke, nanti kita coba koneksi server baru kita dari sini ya, dari SSMS-nya. Saya refresh. Oke, ini udah selesai deploy-nya. Saya go to resource saja. Nah, ini SQL Server database kita yang di Azure sudah terbentuk nih. Sekarang saya coba koneksi dari SSMS kita di sini. Udah koneksi. Ini saya masukin server name yang ini. Saya copy. Saya taruh di sini. Username yang tadi, demo SA. Ini passwordnya yang saya buat. Nah, sebelum saya connect, ini dia pasti menolak nih. Karena IP saya ini belum diperbolehkan untuk mengakses database kita yang ini. Gitu ya. Dia ada validasi di situ. Kita perlu setup dulu nih, setup firewall di sini. Ini IP kita kasih akses dulu ke Azure. Ini whitelist nih, kita masukin ke whitelistnya Azure. IP ini boleh mengakses database kita tersebut. Jadi tinggal kita klik aja add client IP, nanti dia akan masukin IP ini ke sini, ke dalam whitelistnya. Ini tinggal saya kasih nama nih, IP kantor gitu ya. Oke, ini tinggal saya save. Oke, kalau sudah selesai ini saya cancel aja. Ini saya coba connect lagi. Nah, dia bisa masuk nih. Sekarang kita sudah bisa mengakses database kita yang ada di Azure. Ini database-nya yang sudah saya buat tadi nih. Kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Kekecilan Mbak Lista ya? Kelihatan, Mbak. Kenapa Pak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Tapi kita sudah buat database-nya, belum punya table-tablenya di dalam nih. Nah, ini saya generate aja table-tablenya. Saya sudah siapkan satu script nanti buat create query data nge-create datanya. Saya copy paste saja. Oke, ini saya running. Oke, nah ini sekarang sudah, kalau saya refresh. Bentar ya. Nah, ini saya udah punya nih database yang sama nih, employee, finance, dan transaction. Ada satu lagi sync, cuma ini nanti saya jelasin saya gunakan untuk apa. Tapi ini tabelnya saya bikin dulu 3 ini. Oke, sampai di sini, ini saya masuk sini. Sampai di sini, ini kita udah punya database ini, kita sudah punya database di lokal pun kita sudah punya. Sekarang tinggal kita buat si Azure Data Factory-nya. Oke, saya balik lagi ke Azure saya. Di sini ini database-nya saya udah punya, firewall-nya juga sudah saya setting. Sekarang saya bikin Azure Data Factory-nya. Bikinnya seperti tadi, kita create new di sini. Karena Azure Data Factory-nya nggak ada shortcut-nya, di sini kita bisa bikin di sini ada cari Data Factory. Nah, ini. Nah, ini Data Factory-nya. Kita untuk buat, kita tinggal create di sini, klik tombol create-nya. Nah, muncul satu UI seperti ini lagi. Pertama kita ditanya juga di sini mau di subscription-nya, mau tagihannya mau dikirim kemana, mau dipakai yang tagihan yang mana. Ini saya pakai yang free trial. Kalau nanti sudah digunakan, mungkin di sini ada yang enterprise subscription-nya atau yang PSU Go. Ya, kita bisa pilih mau dipakai tagihannya yang kayak yang mana. Kemudian saya masukin, ini resource-nya mau pakai yang mana? Saya pakai yang tadi aja nih, JNE Demo Resource yang di sini. Kemudian saya pilih data factory-nya mau ditaruh di region mana, sama seperti tadi saya pilih yang Southeast Asia aja. Southeast Asia. Nah, namanya apa? Nama Azure Data Factory-nya saya tulis di sini aja, ADF Demo JNE gitu ya. Oh, sudah ada ADF Demo JNE 2020 deh gitu. Oke, ini saya pilih yang V2, tinggal saya create. Review and create. Oke. Oh, sebentar.
Ini ada problem. Ini saya untuk kebutuhan demo ini saya nggak aktifkan dulu aja nih Git-nya nih. Saya untuk kebutuhan demo. Nanti ke depannya nih kalau mau ada development biar ada apa namanya backup dan ininya kita bisa DevOps-nya integrasi dengan Git-nya bisa dipakai nih settingnya di sini. Ini saya biarin aja, saya kosongin aja. Ini saya create. Oke, nanti dia akan buat Azure Data Factory-nya. Kita tunggu ya sebentar Bapak Ibu. Kita juga bisa pantau nanti pembuatannya di sini nih. Ini masih deploying. Semua activity-nya nanti kelihatan di sini. Oke, ini udah selesai. Azure Data Factory udah selesai. Kita bisa langsung ke Go to Resource saja. Nah, ini Azure Data Factory kita. Azure Data Factory-nya sudah terbentuk. Kita tinggal melakukan tadi kita setting integration runtime, link service-nya, kemudian kita bikin dataset-nya dan kita bikin pipeline-nya. Kalau nanti mau explore nih dokumentasinya juga sangat lengkap nih, tinggal diklik aja documentation. Ini ada banyak semua dokumentasi seputar Azure Data Factory bisa dibaca di sini. Tapi kalau kita mau mulai menggunakan kita pilih yang ini nih, author and monitor. Ya, ini saya klik. Oke, ini account-nya ada validasi sebentar. Nah, kita sudah sampai nih di Azure Data Factory-nya. Kita bisa lihat di sini, ini tutorialnya cukup lengkap di sini. Kalau mau dibaca nanti, kalau mau dicoba-coba, mau dilihat-lihat, sampai video-videonya juga banyak di sini resource-nya, bisa dipelajari. Nah, kita akan mulai dari sini, manage service-nya. Saya balik lagi ke slide saya yang ini. Ini kita akan buat. Ini kita udah punya 2 targetnya. Dari source-nya sudah punya, targetnya sudah punya. Kita akan melakukan ini. Kita akan buat integration runtime-nya. Buatnya dari sini Bapak Ibu, dari manage, nanti di sini ada integration runtime. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, secara default kalau kita bikin Azure Data Factory, yang ini sudah dibuat nih, integration runtime untuk kita mengakses source kita yang ada di Azure, ini sudah dibuatkan, gitu ya, built-in lah pertama kali kita buat. Nah, tinggal kita buat satu lagi yang untuk mengakses ke lokal server kita. Gitu ya, cara buatnya gimana? Cara buatnya di sini, klik create new, kita pilihnya ini, Azure Self-Hosted. Oke, tinggal kita continue. Kita pilih lagi Azure Self-Hosted. Kita kasih nama di sini. Ini ER, saya tulis gini ya, Integration Runtime On-Prem Server. Gitu ya. Kemudian saya create. Nah, setelah saya create, nanti kita perlu mendownload ini nih, download and install integration runtime-nya di komputer kita. Ini tinggal di-download aja dari sini. Kita pilih yang belum. Udah. Kita pilih yang terbaru aja nih. Kalau ada banyak ini, pilih yang terbaru aja. Ini pilih satu, gitu ya. Tapi saya nggak akan install di komputer yang ini, Bapak Ibu ya, karena di komputer yang saya pakai ini saya sudah punya nih integration runtime-nya, sudah saya konekin ke atas. Ini kelihatan ya. Nah, ini saya sudah install integration runtime-nya nih. Tapi biar ini saya sudah siapkan juga satu VM. Ini saya akan installnya di sini. Biar Bapak Ibu melihat ya apa ininya gimana sih cara installnya. Harusnya nggak susah sih, ini saya downloadnya di sini aja. Ini sama seperti tadi. Ini tinggal saya download aja. Oke, ini download. Saya pilih yang terbaru. Filenya kurang lebih 700 MB. Kenapa gede? Ini karena gede, dia di dalamnya sudah sangat banyak konektor tadi ya, yang 90 konektor tadi ada di dalam sini nih, dia bisa gunakan. 700 mega kalau kita install nanti kurang lebih jadinya itu sekitar 1,2 giga. Gitu ya. Jadi harap disiapkan datanya, storage-nya sebesar itu. Ini download-nya masih jalan, masih ntar 500 mega. 600. Oke, ini sudah selesai. Kita tunggu ya. Oke, saya buka. Nah, ini integration runtime yang saya udah pernah download nih. Integration runtime-nya tinggal kita running aja, kita install. Lista, Bang, kalau ada pertanyaan kasih tahu ya. Saya ngintipnya agak jauh ke situ soalnya nggak kelihatan. Nah, ini instalasinya, kita tinggal next saja. Biasa ini next lagi, mau diinstal di mana? Saya next lagi, saya install.
ini jadi agentnya si data factory di komputer server kita ya, yang jadi gateway-nya buat dia ngobrol nih sama komputer kita. Dan satu lagi nanti dia akan kasih warning. Dia kasih bilang kalau si Azure Integration Runtime-nya ini harus jalan di komputer server dan dia tidak bisa jalan kalau posisi servernya itu dalam posisi hibernate atau dari posisinya sleep gitu ya. Jadi kita harus mengaktifkan servernya biar si Integration Runtime bisa berkomunikasi dengan Azure Data Factory-nya. Oke, sebentar, tunggu. Dan kenapa saya nggak install di komputer saya tadi? Karena satu komputer cuma bisa diinstal satu integration runtime. Jadi saya demonya saya di komputer lain ya. Saya siapkan satu VM khusus nih buat mendemokan cara instalasinya. Kita lihat dulu ya. Bentar. Sekilas nanti kalau sudah terinstall jadinya seperti ini. Nanti dia tahu nih integration runtime saya dikonekkan dengan Azure Data Factory yang mana, dan si Azure Data Factory ini boleh mengakses ke komputer kita. Sudah selesai belum ya? Saya lihat dulu ya. Sejalan. Belum ada pertanyaan? Belum. Bapak Ibu kalau mau pertanyaan boleh ya Bapak Ibu ditulis saja di chat. Kalau saya bisa jawab cepat, biar nggak lompat-lompat, ininya nanti saya jawab cepat. Kalau saya butuh penjelasan agak panjang, mungkin saya keep dulu. Nanti kita diskusi di sesi terakhir ya, di bagian diskusinya. Halo Pak, Iya Pak. tadi menyambung yang integration runtime itu harus kalau di target dan portnya ya Pak ya, sama di website kita. Itu tadi kan Bapak sampaikan akan ada sertifikasi tuh kalau misalkan integration runtime-nya nggak diinstal di salah satu. Terus kita akan dikasih tahu tuh misalkan yang nggak ada tuh di desktop atau yang nggak ada tuh di source itu apa gimana Pak? Apa kita tahunya itu nggak jalan aja, ada notifikasi, ada node integration runtime yang belum lengkap apa gimana? Saya Pak Erik agak kurang jelas ya suaranya. Pak Erik ya tadi ya. Saya cek ya Pak. Kenapa Pak? Saya coba dicek ya Pak. Kurang jelas ya. Ya boleh di chat kali. Boleh. Ditulis di chat aja Pak, biar tadi kayaknya suaranya saya kurang jelas ya kedengarannya. Ntar sambil nunggu install ininya nih, integration runtime-nya. Ya, ini agak besar ya, ntar kita lihat dulu. Nanti setelah kita install sih sebelum muncul seperti ini dia akan tampilannya seperti ini Pak. Sebetulnya saya ada gambarnya ya. Nah, ini. Nah, setelah kita install nanti dia munculnya seperti ini sih Pak. Kita perlu masukkan ini key-nya. Key-nya ini kita dapat dari mana? Ini key-nya kita dapat dari Azure-nya. Jadi kita masuk ke Azure-nya di sini, ke Azure Data Factory-nya. Dia punya dua key nih. Dua key ini kita copy, terus kita paste di sini, di dalam integration runtime-nya. Ini key-nya sebenarnya yang jadi kuncinya si integration runtime untuk memberikan akses ke Azure-nya. Jadi pada saat si Azure Data Factory mau komunikasi ke sini, dia akan bawa key-nya nih. Key yang ada di sini. Yang ada di sini dia bawa, dan nanti akan dicocokkan sama integration runtime sama nggak key-nya. Kalau sama dia boleh bisa akses. Tapi kalau beda nanti akan ditolak gitu. Kurang lebih sih konsepnya seperti itu. Key ini yang perlu integration yang ada di komputer server kita yang di on-prem kita. Saya lihat lagi ya, ini udah selesai belum? Nah, ini udah selesai. Nah, ini tadi kita masukin key-nya di sini.
Oke, nanti dia akan validasi nih. Dia akan tanam key ini di dalam integration runtime-nya. Jadi setiap kali Azure mau komunikasi dengan komputer server ini, dia akan samakan ininya. Dia akan cocokkan key-nya ini. Kita register. Oke, nanti tinggal kita kasih nama nih. Misalnya ini server PM, gitu ya. Ini saya kasih nama server PM. Oh, sorry. Saya finish. Dia akan menanam key-nya ini di dalam si integration runtime-nya, dan si Azure-nya nanti kita lihat bisa berkomunikasi dengan server yang ini. Oke, kalau kita balik lagi, ini biar dia lagi proses, saya balik lagi ke sini, ini saya close saja. Ini sekarang servernya koneksinya statusnya belum terkonek ya, karena ininya masih proses di dalam sini. Oke, bentar kita masih lihat. Oke, ini sudah. Sekarang kita tinggal launch. Nah, ini dia sudah connect nih. Dia sudah memberi akses ke data factory yang kita buat tadi untuk mengakses komputer kita. Kalau saya balik lagi ke data factory-nya, ini saya refresh. Ini statusnya sudah running nih. Nah, dia berarti si Azure Data Factory-nya ini sudah bisa berkomunikasi dengan server yang kita install integration runtime-nya. Kalau suatu saat kita mau matiin service ini, kita stop aja nih, kita stop, nanti otomatis si integration runtime-nya tidak bisa diakses lagi sama si Azure Data Factory-nya. Seperti itu. Oke, ini saya minimize dulu aja, saya balik ke sini. Nah, tapi untuk kebutuhan ini saya mau demokan lagi satu lagi gini. Karena di satu komputer cuma boleh install satu integration runtime, ini saya udah install di sini. Tadi, ini saya udah install. Tapi saya mau share nih integration runtime ini dengan Azure Data Factory yang ini nih. Nah, ini caranya sama. Saya seperti ini. Dari sini saya bikin add new lagi. Self-hosted. Tapi di sini saya pilihnya yang link self-hosted. Jadi saya sharing nih integration runtime-nya. Ini saya tulis di sini. Namanya ini yang ER share link gitu ya. Oke, ini kita mesti masukkan ID-nya. ID-nya saya ambil dari mana? Saya ngambil dari sini. Saya masuk ke integration runtime saya yang saya udah ada dari Azure Data Factory yang lama. Oke, ini saya masuk sini dulu sebentar. Ini link integration runtime ini saya mau share ke data factory yang tadi. Ini saya kasih akses ke sini. Data factory mana yang boleh saya kasih akses? Ini saya beri akses yang sama. Kemudian saya copy ini resource ID-nya. Saya taruh di sini. Create. Oke, nah ini otomatis si Azure Data Factory-nya sudah bisa mengakses ke komputer saya nih. Posisinya nyala running gitu ya. Nah, kalau kita balik ke sini, ini kita sudah install, kita sudah punya integration runtime-nya, di Azure-nya sudah punya integration runtime-nya. Sekarang Azure Data Factory-nya mengakses ke server lokal kita. Baru berikutnya kita bikin link service untuk memberikan akses ke data factory terhadap resource yang ada di komputer tersebut. Nah, saya tadi sudah siapkan 2 database, SQL Server, MySQL, dan satu lagi share folder. Ini saya kasih akses dulu ke sini. Cara bikinnya gimana? Dari sini ada link service, saya kasih akses dulu nih. Azure Data Factory saya boleh mengakses resource apa? Nah, ini konektor yang sudah dimiliki oleh Azure Data Factory, kurang lebih ada 90 lebih lah ini di sini nih. Kita bisa lihat di sini. Ini all, kalau kita mau ngeliat aja ini resource-resource yang ada di Azure. Kalau secara database, kita bisa lihat nih database apa aja yang bisa diakses sama Data Factory. Secara file atau yang generic NoSQL juga ada di sini. Ini kita bisa pakai nih, konektornya sudah disiapkan di sini. Bahkan sampai yang tadi ke cloud yang ada di tempat lain, yang di Amazon S3 atau yang open source yang lain memungkinkan juga diakses di sini. Apache Impla dan yang lain-lain. Nah, case saya mau kasih akses ke MySQL saya yang ada di lokal. Saya klik aja di sini. Ini saya pilih MySQL saya. Kemudian saya klik di sini. Saya kasih nama di sini nih, on-prem MySQL. Itu ya. Terus dia tanya, integration runtime-nya mau pakai yang mana? Saya mau pakai yang ini, yang shared link. Saya mau pakai yang integration runtime shared link. Servernya apa? Server saya di lokal, ini localhost.
portnya 3306, ini standarnya MySQL. Database yang saya mau akses itu namanya apa? Saya balik lagi dulu sebentar ke sini. Database-nya namanya dwdemo, host demo. Saya kasih akses dwdemo. Username-nya apa? Saya kasih sudah siapkan Azure di sini. Password-nya delay, enggak? Itu Enggak sama. sama. Oh gitu. Oke, nah sekarang tinggal saya tes connection. Tes connection ini dia si Azure Data Factory yang mencoba koneksi ke database MySQL saya yang ada di lokal. Oke, nah ini connection-nya successful ya. Ini tinggal saya create aja. Oke, ini sudah jadi satu. Saya sudah punya integration runtime satu. Ini dia sudah punya integration runtime dan link service ke sini sampai di sini nih. Sampai di posisi sudah bisa mengakses MySQL saya yang ada di lokal. Saya mau bikin lagi satu lagi yang ke SQL Server. Saya balik sini lagi, saya tambah lagi link service-nya, tapi sekarang saya mau aksesnya ke SQL Server. Gitu ya. Ini saya pilih SQL Server. Saya continue. Saya kasih nama lagi di sini on-prem MS SQL gitu ya. Integration runtime-nya mau pakai yang mana? Saya mau pakai yang tadi, yang ini shared link. Servernya kita ambil dari SQL Server kita. Server name-nya saya nggak hafal, bentar ya, saya lihat di sini. Server name-nya saya mau pakai yang ini, saya mau akses ke sini. Ini server name-nya saya ambil. Saya taruh di sini. Database-nya yang saya mau akses apa namanya? Namanya dwdemo. Kemudian ini SQL Authentication-nya saya pakai username-nya SA. Terus di sini nama itunya. Oke, udah ini kita tes koneksi lagi. Oh, sorry, salah. Koneksinya salah. Oh, passwordnya kayaknya salah, sebentar. Oke, ini sudah bisa connect, saya tinggal create. Saya sudah punya koneksi dua nih, ke MySQL dan SQL Server. Tinggal satu lagi saya bikin koneksi ke local folder saya. Saya mau kasih Azure-nya koneksi ke sini, ke local folder saya yang ini. dfdemo data. Saya mau kasih akses ke sini. Saya balik lagi ke sini, saya create new. Nah, saya pilihnya di sini file system. File system. Ini konektornya saya pakai yang file system. Saya continue. Ini saya tulis lagi di sini, saya kasih nama ini on-prem folder, gitu ya. Terus integration runtime-nya mau pakai mana? Saya pakai yang tadi, yang ini integration runtime-nya. Nah, ini host-nya, foldernya yang mau kasih akses ke data factory-nya yang mana? Kita tinggal klik di sini nih. Kalau Bapak Ibu punya share folder atau yang lain bisa tulis di sini juga, tapi karena saya langsung fisik saya tulis di sini. dfdemo data, gitu ya. Cuma dia minta nih nanti akses ke sini harus ada akses ke komputer kita. Ini saya pakai login ke komputer saya. mailbit.it/jerry. Nah, ini passwordnya. Kenapa? Jangan dong. Tes connection. Oke, nah ini dia sudah bisa nih. Dia sudah punya dia sudah punya akses ketiga nih. Server kita 3 resource nih, MySQL, SQL Server, sama folder. Ini dia udah punya. Nah, kita juga mesti bikin di sininya nih, di targetnya kita mesti bikin juga nih link service kedua tempat ini nih. Oh, ini saya belum bikin ya, Azure Data Lake Storage-nya. Oke, saya bikin ke sini dulu deh, ke Azure Database-nya dulu. Saya bikin satu lagi, koneksi, tapi saya mau koneksinya ke SQL Server yang ada di Azure, Azure SQL Server Database. Ini saya continue, saya kasih nama di sini, saya tulis Azure MS SQL. MS SQL gitu ya. Nah, tapi yang ini integration runtime-nya saya nggak pakai yang ini, saya pakai yang ada di Azure-nya. Kemudian saya mesti pilih nih subscription-nya yang mana, pakai aksesnya. Ini saya pilih tadi yang ini, kalau nggak salah yang ini ya. Oh, ini nih, ADF demo. Coba saya pastiin dulu ya, saya lupa namanya.
apa tadi namanya? ADF demo JNE. Ya, oke benar. ADF demo JNE, database-nya yang saya mau kasih akses, dia sudah bisa baca nih. Dia sudah baca. Kemudian ininya, username passwordnya, saya pakai yang tadi, demo SA. Passwordnya. Oke, saya tes connection. Oh, ini pasti gagal, karena saya belum kasih akses, Azure-nya pun belum saya kasih akses, boleh si data factory-nya ini belum saya kasih akses, bisa mengakses database yang tadi. Saya mesti balik lagi ke sini. Saya lihat ke sini, mana ini database-nya, yang tadi baru kita bikin. Balik ke set firewall lagi. Kita mesti setting ini nih. Allow Azure Service and Resource to access the server. Ini saya mesti yes dulu, terus saya save. Balik lagi ke sininya, baru saya tes connection lagi. Nah, sekarang bisa nih. Jadi biarpun sama-sama resource-nya ada di Azure, kita harus kasih akses juga ke Azure-nya ini. Kita masukin whitelist-nya dulu. Ini saya create. Nah, sekarang saya sudah punya, sampai di sini, ini saya udah punya. Tinggal saya ini nih, saya lupa nih tadi nih, belum bikin nih Azure Data Lake-nya. Saya balik dulu ya, saya lompat ke sini, saya ke home lagi, saya bikin dulu Azure Data Lake-nya ya. Namanya Data Lake. Oh, ini saya tapi nggak mau pakai yang Gen 1, saya mau pakai yang generasi kedua, itu namanya dia jadi sekarang kalau nggak salah storage account. Storage account. Nah, ini saya create aja. Resource-nya saya pilih yang tadi, JNE demo, namanya, ini namanya apa ya, Data Lake JNE demo 2020 gitu deh. Nah, ini saya mesti bikin, saya mesti pilih performance-nya, saya mau pakainya apa, yang standar atau premium. Ini bedanya, kalau standar dia pakai hard disk biasa, kalau premium dia pakai yang SSD gitu ya. Ini saya pilih yang standar aja, kemudian saya create and review. Oke, sudah selesai, tinggal saya create. Oke, ini data lake kita sudah jadi nih, gitu ya. Bedanya apa sih data lake sama data warehouse? Kalau data warehouse mungkin kan strukturnya itu yang database relasional ya, benar-benar table di dalamnya. Tapi kalau data lake kita bisa masukkan berbagai macam format ya, termasuk yang tadi yang unstructured data tuh. Mau kita punya datanya apa, Excel, CSV, image, video, bisa kita masukin ke dalam data lake kita. Kayaknya ada pertanyaan tadi ya. Apa tuh? Limitasi rantai. Limitasi rantai nggak ada. Ada pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Erika. Pak Erik, limitasinya tadi nggak ada Pak. Kalau itu bisa sebanyak mungkin kita bikin. Oke, ini udah jadi data lake kita. Ini tinggal saya go to resource. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalau data lake itu kita bisa format datanya bisa bermacam-macam ya, bukan cuma apa, table database gitu ya. Ini bisa container kayak folder lah, kita bisa bikin struktur folder di sini. Bisa share file atau table atau yang queue. Ini yang model stream data ya, yang bisa yang apa namanya, yang model Kafka gitu ya. Di luar ini kita bisa pakai di sini queue-nya. Tapi yang untuk kali ini saya pakai yang ini aja nih, yang container. Ini seperti tadi, ini kita bisa bikin kontainer di dalamnya. Kontainer kayak folder lah Bapak Ibu, ini kita bisa bikin nama foldernya, saya bikin misalnya demo folder gitu ya. Dan saya create aja. Ini saya bisa bikin lagi bermacam-macam nih, saya mau bikin lagi misalnya nanti ada cleansing folder gitu ya, saya bikin lagi. Nah, kita bisa bikin terus nih, sebanyak mungkin di sini. Saya lanjut ke sini, saya mau kasih lagi integrate link service-nya, saya mau bikin ke yang storage account tadi. Ini saya tulis lagi di sini, storage. Nah, ini data lake Gen 2 yang storage account. Saya klik ini, continue. Saya namain di sini, ini yang Azure Data Lake gitu ya. Integration runtime-nya saya pakai yang ini. Key account-nya saya biarin aja ini subscription-nya saya pakai yang ini. Nah, storage account-nya mana yang mau saya kasih akses? Yang baru saya buat tadi itu yang saya lupa namanya, JDL JNE demo 2020 ini. Oke, ini saya tes connection. Oke, sukses. Udah, saya buat. Sampai di sini, saya sudah punya nih, si Azure Data Factory-nya sudah punya akses koneksi ke resource yang ada di local server, sama yang ada di Azure-nya. Gitu ya, ini saya udah punya semua. Link service-nya udah saya buat semua. Integration runtime-nya sudah saya buat semua. Sekarang tinggal kita bikin pipeline-nya untuk mindahin datanya. Gitu ya. Oke, step berikutnya apa? Step berikutnya ini udah selesai, urusan koneksi ada di sini, ada di manage, urusan pipeline ada di sini, ada di author. Nah,
Nah, ini ada pipeline, dataset, sama data flow. Step pertama, saya perlu buat dulu yang ini, saya masuk ke screen berikutnya, saya perlu bikin dulu datasetnya di sisi source sama di sisi target. Oke, saya bikin dulu data source-nya di sini. Ini saya masukin, saya mau akses yang SQL Server dulu deh. SQL Server. Oke, ini SQL Server saya yang di lokal. Saya kasih nama di sini, misalnya ini table employee yang saya mau pindahin. Employee dari MS SQL. Link service-nya pakai yang mana? Dia sudah otomatis memfilter, Azure sudah memfilter cuma link service yang berhubungan dengan SQL Server yang ada, yang sudah kita buat, yang dimunculin. Yang lain-lainnya, link service yang MySQL, yang share folder, dia nggak munculin di sini karena kita sudah filter, kita udah pilih tadi di depannya. Tinggal saya pilih. Nah, dia otomatis sudah membaca nih, sudah bisa mengakses table-table yang ada di database kita yang ini nih. Ini bisa dilihat nih, ada employee, finance, sama transaction. Ini sama seperti yang ada di sini. Dia sudah bisa baca ini, employee, finance, transaction. Kalau di sini kita buat data table baru, saya coba ya. Saya coba bikin, ini ID gini aja lah. Udah, ini saya save. Ini saya tulis di sini, hello world gitu ya. Dia kan akan bertambah di sini tabelnya nih. Ini juga sudah otomatis si data factory-nya punya akses ke sana. Saya refresh dulu, sorry. Nah, ini sudah kebaca di sini, gitu ya. Tapi ini saya nggak mau pakai ini belum ada datanya. Saya mau pindah yang ini, yang employee. Saya pilih employee, dan saya tinggal oke. Nah, kita udah punya nih dataset employee yang dari SQL Server yang ada di on-prem. Ini bisa kita preview datanya. Untuk kita lihat benar nggak sih datanya. Nah, ini kelihatan ya. Ini data-data yang dari sini. Dari employee di sini. Kalau saya browse nih, kalau saya... Nah, ini sama ya. Yang paling atas Jelita Almaria. Ini sama ya, Jelita Almaria. Yang kedua Nova Mandasari Gunardi. Di sini Nova Mandasari Gunardi. Ini kalau saya delete nih Gunardinya misalnya ya. Ini juga otomatis sudah berubah. Ini saya perlu tutup dulu, saya review ulang. Nah, ini Gunardinya udah hilang. Dia sudah bisa akses ke database kita yang ada di lokal nih, si Azure Data Factory-nya. Nah, berikutnya sama, kita tinggal lanjutin, kita bikin dataset yang lain. Saya mau bikin yang SQL Server yang lain nih. Saya mau kasih akses ke, ini saya mau namanya table finance, MS SQL, gitu ya. Saya pilih ini connect link service-nya, tabelnya saya pakai yang ini finance. Oke, saya oke. Dan ini kalau saya preview datanya, dia bisa akses nih ke bawah nih, ke database kita yang di bawah. Selanjutnya saya bikin yang satu table lagi yang transaction. SQL dulu, saya pilih konektornya, continue. Saya pilih yang transaction MS SQL. Ini saya namain MS SQL biar saya tahu nih, ini table transaksi yang di table MS SQL ya. Kalau nanti saya punya yang MySQL, saya namingnya saya tulis di sini MySQL seperti itu. Saya pilih yang transaction, oke. Udah. Nah, ini kita udah punya nih dataset di sisi sini. Di sisi yang source-nya. Kita perlu bikin lagi di sisi targetnya, kita mau pindahin kemana gitu ya. Kita balik lagi ke sini. Saya bikin lagi nih di sini datasetnya. Tapi kali ini saya bikinnya bukan SQL Server yang lokal, saya pakai SQL Server yang Azure. Oke, continue. Saya kasih nama di sini, ini yang employee MS SQL, tapi yang ada di Azure. Link service-nya yang mana? Saya pakai yang ini. Dia sudah milah juga nih. Azure MySQL Server. Tabelnya yang mana? Nah, ini ada banyak tabelnya. Termasuk yang sync. Tadi nanti saya jelasin sync saya pakai buat apa. Saya pilih yang employee. Oke. Nah, tapi ini kalau kita preview data, ini kosong. Karena tabelnya kita baru bikin strukturnya aja tadi nih. Belum ada datanya. Justru datanya mau kita pindahin dari yang lokal gitu ya. Ini saya close. Saya lanjut ya. Saya bikin yang lain. SQL. Saya tulis di sini yang finance MS SQL AZ. Kemudian saya pilih link service-nya, saya pilih tabelnya, saya oke. Dan ini saya nggak preview datanya ya. Ini saya lanjut lagi ke SQL Server yang lain. Ini namanya transaction MS SQL Azure.
Saya pilih link service-nya, saya pilih tabelnya, oke. Oke, ini saya udah punya semua nih. Dari sini kita udah punya ini, kita udah punya ini. Tinggal berikutnya apa? Kita bikin pipeline-nya. Kita bikin pipeline untuk pindahin data-data ini. Cara bikin pipeline-nya gimana? Cara bikin pipeline di sini. Kita tinggal create new pipeline. Tapi sebelum create new pipeline, ini semuanya saya udah bikin, masih ada titik-titiknya. Ini saya publish dulu ya. Ini di save dulu lah, takutnya kalau ini koneksinya mati nanti hilang nih. Saya publish dulu. Oke. Masih deploying, biarin tunggu sebentar. Oke, selesai. Nah, sekarang saya bikin pipeline-nya. Bikin pipeline-nya dari sini, dari grup yang ini pipeline, saya bikin new pipeline. Oke, nah ini pipeline-nya saya kasih nama dulu. Pipeline-nya ini pipeline apa nih? Ini pipeline pindahin data yang MS SQL gitu ya. Aktivitinya apa di dalam pipeline ini? Aktivitinya ini, saya pilih di sini. Mau copy data atau data flow. Nah, saya mau bikin aktivitinya ini, copy data dulu. Copy data, mindahin data-data yang tadi, yang SQL Server yang di on-prem ke Azure. Saya kasih nama di sini ya. Copy data MS SQL. Ini sorry, ini saya satu-satu, ini mesti employee, ini yang mindahin data employee-nya. Ini pipeline buat mindahin data employee yang MS SQL. Kemudian kita pilih di sini source. Ini ada source, ini source-nya yang mana? Kita pilih yang tadi, dataset yang sudah kita buat. Ini employee MySQL, saya pilih source-nya. Targetnya mau dipindahin kemana? Ini kita pilih di sync di sini. Baru kita pilih targetnya. Ini saya udah tambah nama ini yang ada AZ-nya nih sebagai targetnya nih. Jadi saya mau mindahin data dari yang sini ke sini targetnya. Gitu ya. Kalau sudah, kita masuk ke mapping. Mapping tinggal kita klik aja import schema. Karena struktur datanya saya bikin sama, ini jadi si Azure-nya dengan mudah mappingin satu persatu nih, karena namanya sama semua nih. Ke ID, ke ID, segala macam itu ya. Ini tapi ada dua nih, ada dua yang dia nggak punya nih. Di sisi source-nya dia nggak punya dua field ini. Saya memang sengaja tambahkan dua field ini, yang satu sync date sama source. Ini buat saya menandakan data ini masuknya jam berapa, tanggal berapa, source-nya dari mana, gitu ya. Tapi di sisi yang ada di on-prem-nya, dia nggak punya dua field ini. Nah, biar sama strukturnya, saya tambahin aja di sini. Saya mau tambahin di sini. Saya mau tambahin sync date ini tanggal dia di sync-nya, di sync ke atasnya tanggal berapa. Saya pakai ini aja, dynamic content. Ini ada nih, ada script-script bawaannya dia nih kayak di Excel, kita mau pakai mana. Kalau saya mau dapetin current time gitu ya, ini bisa pakai ini, UTC Now. Tinggal di finish saja. Kalau udah hafal tinggal diketik aja tadi. Tapi kalau nggak hafal, ini bisa dipakai nih. Ada yang collection, ada yang conversion function yang berhubungan dengan tanggal, yang berhubungan dengan logic, macam-macam di sini. Cancel. Terus saya mau tambahin lagi satu field lagi, tadi namanya source. Ini saya mau tambahin source-nya itu, saya mau ini hardcode aja deh. Saya bilang ini SQL, MS SQL. Jadi ini data yang dipindahin dari MS SQL yang di lokal. Saya finish. Nah, sekarang di source-nya sudah ketambahan additional kolom ini, dua kolom ini. Jadi kalau saya masuk ke sini lagi, saya import schema ulang. Si Azure lagi coba mappingin. Nah, dia udah punya nih, sync date sudah otomatis dipindahkan ke sync date gitu ya, source pindah ke source gini. Nah, tapi ini ID saya nggak mau pakai nih, karena saya maunya di sini ID-nya auto increment aja. Takutnya nanti double-double nih ID dari MySQL sama ID dari yang dari tempat lain ya. Ini saya delete aja. Delete. Udah, sampai di sini kita udah punya pipeline untuk mindahin data employee table dari lokal ke Azure. Gitu ya. Tinggal kita bikin pipeline berikutnya. Nah, saya bikin lagi nih copy data berikutnya. Ya. Sorry Pak, tadi saya penasaran tuh kenapa tuh ID-nya dihapus. Ini kan ID-nya ini juga table employee-nya bukan cuma dari SQL Server nih, tapi dari MySQL, dari yang lain-lain gitu ya. Biar ID-nya nggak bentrok, saya hapus gitu. Jadi ID-nya biar auto increment di Azure-nya aja. Tapi in case skenario-nya Bapak mau tetap keep ID-nya, nggak apa-apa, bisa diangkut juga aja. nanti primary-nya Bapak mau pakai yang auto increment kalau yang ini gitu ya Pak? Ya, betul. Atau oke, Pak, kalau tadi synchronize date itu sama kayak BI date ya kalau di kita biasanya? Iya, sama ada apa ya? Ada current date, ada function now gitu ya. Itu sama kurang lebih kayak itu sih, Pak.
Oke Pak, baik Pak, makasih. Intinya sih mau dapetin tanggal dia dimigrasi recordnya gitu sih, Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini saya lanjut. Ini saya udah pindahin yang employee. Saya sekarang mau pindahin yang ini copy data yang finance, gitu ya, finance. Ambilnya dari mana? Source-nya sama saya tadi saya udah siapin nih finance. Saya mau pindahin ke yang Azure. Nah, 2 ini saya tambahin lagi source-nya, kolomnya. Saya tambahin yang tadi sama sync date. Ini pakai dynamic content aja. Ini. Kemudian saya pakai ini source-nya. Ini source-nya saya hardcode aja. Ini saya kasih tahu ini datanya masuknya dari MS SQL. Oke, sudah. Saya masuk ke sini, saya mapping lagi. Nah, ini Perik. Tadi saya delete nih. Kalau Bapak ada kebutuhan memang skenario-nya nggak primary key-nya mau diangkut juga, ya udah ini diangkut aja. Tapi nanti mungkin perlu disiapkan table di targetnya jangan di auto increment nih, gitu ya, biar nggak bentrok. Ini kalau skenario yang saya coba buat, ini saya hapus dulu di sini. Oke Pak. Ya, ini sudah jadi copy datanya yang finance, namanya saya MS SQL. Satu lagi saya mau copy data juga yang transaction, copy data transaction MS SQL. Oke, source-nya mana? Source-nya sama yang ini transaction. Saya tambahin dulu deh kolomnya 2 nih. Source, date. Ini ngambilnya. Kemudian satu lagi source. MS SQL. Oke, finish. Targetnya sudah saya tentukan ke sini. Tinggal saya mapping. Import schema. Ini saya nggak pakai ID-nya. Nah, ini sama semua table. Karena kebetulan tabelnya strukturnya sama, jadi gampang nih si Azure bisa mappingin satu persatu. Tapi nanti in case beda, kita bisa pindahin di sini nih. Mau dari branch mau dipindahin ke mana gitu ya. Nah, ini saya udah punya nih 3 copy data untuk pindahin table-table tadi. Kalau kita bikin gini aja ini udah bisa jalan. Tapi dia jalannya nanti berbarengan ya. Jadi ini jalan. Tapi kalau kita maunya jalannya ini berurutan gitu ya, paralel, kita bisa bikin gini. Jadi ini jalan dulu, copy data ini jalan dulu sampai selesai, baru jalanin ini. Setelah ini selesai, baru jalanin ini. Gitu. Nah, ini juga kalau dilihat di sini, ini ada gambarnya, ini kalau sukses nih. Kalau kita bisa pilih lagi di sini, ini ada warna-warnanya. Kalau sukses, dia ngapain? Kalau failure, ngapain? Kalau ada completion atau skip, harus ngapain? Itu kita bisa kasih kondisi seperti ini. Kalau sukses, berarti ini saya bikin lari ke sini. Tapi kalau misalnya dia nanti failure, ini ada berikutnya, mau kita bikin proses apa? Send email atau apa, kita bisa bikin gitu ya di sini ya. Ini tapi saya hapus saja, ini saya nggak butuh sekarang. Nah, ini udah seperti tadi, ini ada satu yang belum dipublish, dia kasih tahu, saya publish dulu. Udah 11.20 ya. Ya. Oke, saya agak speed up ya. Oke, kita publish dulu. Nah, ini setelah kita publish, kita bisa running. Runningnya dari mana? Bisa dari debug atau add trigger now. Kalau nanti schedule-nya ini pipeline-nya ini kita mau scheduling jalannya, Bapak Ibu bisa bikin di sini nih. Create new schedule, terus bikin new scheduling. Mau di schedulein jalannya jam berapa, setiap berapa menit sekali, atau setiap jam, atau setiap hari, atau setiap minggu, atau sebulan sekali. Ini kita bisa setting triggernya di sini, schedule-nya di sini. Gitu ya. Tapi untuk kebutuhan yang kali ini, saya langsung running aja nih. Saya trigger now. Ya oke. Nanti dia udah mulai jalan nih. Dia mulai jalan. Nah, ini udah mulai running. Kita bisa pantau dari sini, dari monitor. Nah, ini pipeline kita lagi jalan nih. In progress tuh, masih jalan. Kita tunggu ya. Harusnya setelah ini selesai, nanti datanya akan masuk ke sini. Ke sini. Ke data SQL Server yang di sini. Ini saat ini masih udah ada belum ya?
Oke, kita lihat ya di sini. Ini masih, ini udah sukses. Kalau saya refresh, dia sudah sukses. Ini kalau saya query, ini harusnya datanya udah masuk semua ke Azure-nya nih, ke Azure yang ada di SQL Server yang ada di Azure. Nah, ini udah masuk semua datanya nih. Tapi semua source-nya ini masih MS SQL gitu ya. Dan jamnya ini dia akan masukin, ini jamnya kayaknya sesuai jam server ya di sana, jadi agak mundur ya, dia tulisnya di sini jam 4 pagi nih. Gitu. Nah, ini semua datanya sudah masuk nih. Pipeline-nya sudah kebentuk. Nah, tinggal kita bikin pipeline lain untuk data-data dari format yang lain. Ini saya cepat aja, saya bikin di sini. Saya mau pindahin juga dari yang MySQL. Contoh ya, ini saya MySQL, saya pindahin juga. MySQL-nya saya tulis di sini, ini employee MySQL. MySQL, link service yang mana? Dia udah kasih tahu ini link service satu-satunya kita punya untuk MySQL. Nanti kalau punya lebih dari satu akan ada banyak di sini. Kemudian tabelnya yang mana? Saya mau ambil tabelnya employee. Oke, preview datanya. Nah, ini dia udah munculin datanya. Oke, saya bikin lagi yang lain. Sama MySQL juga. Continue. Namanya saya kasih nama ini Finance MySQL, gitu ya. Link service yang mana, tabelnya yang mana, saya tambah satu lagi yang MySQL juga yang transaksi. Ini saya kasih nama transaction MySQL. Oke, tabelnya yang transaction. Oke, ini saya udah punya semua datasetnya, tinggal saya bikin pipeline-nya di sini. Pipeline-nya saya bikin. Ini pipeline untuk pindahin data yang MySQL. Activity-nya sama kayak tadi, copy data. Ini copy data employee MySQL. Source-nya yang mana? Source-nya yang tadi ini employee MySQL. Saya tambahin dua kolom lagi. Tadi ada sync date. Ini pakai dynamic content yang fictional. Terus saya tambah ada apa tuh? Source-nya, yang ini source-nya saya beda ini. Yang employee tapi source-nya saya tulis di sini, ini masuknya dari yang MySQL. Oke, ini sudah satu, tinggal kita bikin targetnya. Ini sudah, oke, targetnya tetap sama ke data warehouse kita employee yang ada di Azure. Mapping, import schema. Gagal sebentar. Datasetnya MySQL. Saya mundur lagi MySQL. Oh, ini belum dipilih tabelnya employee, makanya nggak buka. Oke, saya balik lagi ke sini. Saya mapping employee MySQL. Oke, sudah bisa. Saya publish dulu deh. Copy data yang belum masuk query is required. Oke. Sini. Oke, ini muncul. Saya mapping. Oke, ini udah sama semua. Dia sudah ini. Ini ada cuma warning aja karena beda. Yang ini string, ini date time. Saya nggak ambil juga. Saya bikin lagi copy data yang lain. Ini saya copy data, ini yang finance. Sekarang saya pindahin. Finance saya ambil dari yang finance MySQL. Mau dipindahkan ke finance yang Azure. Oke. Oh sorry, di source saya tambahin dua lagi. Sim date. Cina. Saya tambah juga di sini source-nya. Ini saya masukin dari yang MySQL. Oke. Finance belum ke, bisa mundur lagi sini. Belum dipilih tabelnya.
Oke, saya mapping. ID-nya saya buang. Satu lagi kita bikin yang copy data yang transaction. Source-nya, source yang transaction ini, ini kayaknya nggak perlu kepilih juga nih ya. Transaction, pilih lagi. Oke, tambahin 2 field baru. Add UTC now. Ada apa tuh? Pertanyaan kayaknya. Saya masukin lagi source. Ini source-nya saya masuk dari MySQL. Oke. Ini sudah jadi semua, sama seperti tadi. Ini juga maunya paralel jalannya. Kita tinggal klik kayak gini. Oke, ini saya publish dulu semua data yang baru saya. Copy transaction. Sorry, yang mana? Oh ini dia belum ada SIM-nya. Transaction. Saya delete. Oh sorry. Nah ini tadi Bapak Ibu kalau kita publish, kalau dia ada kesalahan nanti bisa dilihat ya errornya kenapa, biar kita perbaiki dulu. Ini saya delete. Oke, saya coba lagi mau publish. Nah ini udah, kalau dia begini berarti nggak ada masalah nih, tinggal kita publish saja. Oke, nah ini kita bisa run. Kan trigger now, oke. Bisa kita monitoring nanti di sini. Kalau kita refresh, masih ada 1 trigger yang berjalan. Harusnya kalau ini selesai, nanti kita cek di sini. Ini source datanya masuk yang baru nih, group by, saya mau pakai yang source. Nanti harusnya grup datanya ada yang masuknya dari SQL Server, ada yang dari MySQL. Oke, kita lihat dulu ya, masih running. Udah selesai nih. Kalau kita refresh, ini udah selesai. Dan kalau kita query ulang di sini, ini datanya udah 2 nih, dari MySQL dan SQL Server. Begitu deh. Ini nanti selanjutnya tinggal kita bikin aja nih dataset yang lain. Nah, karena waktunya ini saya coba percepat ya, ini saya skip. Ini dari proses yang proses untuk yang copy data. Kemudian saya mau demoin lagi, ada yang untuk yang data flow. Data flow kita masuk ke sini lagi, ke author. Nah, di data flow ini kita bisa bikin, tadi saat kita melakukan proses pipeline pemindahan data, kita mau lakukan pengkondisian gitu ya di dalamnya ya. Kita mau kondisikan, mau di cleansing datanya, atau kita mau bikin cube data kecil. Nah, kita bisa lakukan di sini data flow. Caranya seperti apa? Nah, dari sini saya klik ke data flow. Nah, ini kalau pertama kali ini dia akan ada step-stepnya gini. Ini saya finish saja. Dia tanya nih, source datanya mana yang mau diproses gitu ya. Nah, source datanya saya mau pakai coba yang transaction tadi nih. Yang transaction saya sudah pindahkan ke Azure, saya mau olah setelah masuk ke Azure ya. Ini saya biar aja, next saja, finish. Ini saya source-nya dari transaction yang Azure. AZ. Datasetnya mana? Oh, nggak boleh ada. Ini. Datasetnya saya mau pakai yang ini, yang Azure. Kemudian, source option-nya nih, si table-nya ini mau saya apain gitu ya. Nanti kita bisa kita proses nih di sini. Nah, untuk proses data flow nih sebaiknya kita jalan ini biar kita bisa debugging datanya. Saya oke aja biar dia sambil running dulu mempersiapkan datanya. Nah, data flow ini si data transaction tadi mau kita apain gitu ya. Misalnya kita mau di sini kita mau split datanya, atau kita mau join, atau kita mau gabungkan. Ini macam-macam nih. Fitur-fitur yang kita bisa pakai di sini. Saya mau di sini kondisinya saya mau split conditionnya. Gitu ya. Ini kalau saya balik ke sini, kalau saya lihat di transaction, ceritanya seperti ini. Saya di transaction ini kan ada namanya, saya pakai yang mana ya? Ini deh, ada payment type nih. Ada payment type ini bermacam-macam nih. Group by payment
type. Payment type. Oke, di data transaction kita ada payment type-nya, tipe-tipe pembayarannya macam-macam nih. Ada yang dari Mandiri, ada yang dari Dana, ada yang Niaga, macam-macam. Nah, di data flow ini saya mau kondisikan nih, saya mau pisah nih. Tolong data-data yang pembayarannya Mandiri dibuat satu cube kecil. Tolong data-data yang cash dimasukkan ke satu cube lagi yang lain gitu ya. Ini saya mau split di sini nih. Nah, ini saya pakai data flow, terus saya pilih di sini yang tadi, saya pilih yang condition. Nah, di sininya saya pilih nih, ini saya kasih ini nih. Split, misalnya saya kasih namanya kondisinya split payment type. Gitu ya. Kondisinya apa? Saya tulis di sini nih. Saya pertama ini misalnya yang payment Mandiri. Payment Mandiri. Saya kasih kondisinya. Kondisinya saya tulis di sini kalau payment type-nya di sini ini ada kolom-kolom yang ada di table tersebut. Kalau payment type-nya sama dengan Mandiri, mau kita apain gitu ya. Ini kita bikin kondisinya dulu. Terus kita tambah lagi. Kalau payment type-nya apalagi sih tadi Mandiri Dana. Kalau payment type-nya Dana, mau kita apain gitu ya. Di sini terus lagi. Payment type-nya sama dengan Dana. Gitu ya. Saya save. Nah, ini selanjutnya seterusnya bisa kita tulis sini. Atau udah nih saya bikin dua kondisi aja, dua ini Mandiri dan Dana. Selebihnya payment others mau saya lakukan proses apa gitu ya. Nah, jadi kalau di sini ini di luar yang dua ini selebihnya mau diapain kita bisa tulis di sini. Ini nanti dia otomatis akan bikin 3 kondisi ini. 3 kondisi ini kalau misalnya terpenuhi setelah ini kita dapat datanya mau diapain kita bisa pilih di sini nih. Next step-nya apa? Flow berikutnya apa? Gitu ya. Misalnya contohnya ini saya langsung aja deh saya mau taruh tolong hasilnya dibuat text file gitu ya. Taruh di satu folder tertentu. Nah, ini saya bikin dulu data source-nya saya manfaatin yang tadi saya bikin dataset baru yang data lake kita. Storage Gen 2. Saya taruh di satu file di sini nih. Ini saya bilang di sini output folder. Link service yang mana? Link service yang ini, data lake yang sudah kita buat. Oke, saya oke aja. Ya, saya punya dataset baru, tinggal saya balik lagi ke data flow-nya. Data flow-nya, kalau sudah selesai, tolong datanya ini ditaruh di sini. Saya gini, tulis Mandiri. Saya tulis di sini. Tolong nanti datanya hasilnya taruh di Mandiri folder. Di folder data lake kita, tapi kasih namanya Mandiri, misalnya gitu ya. Payment Mandiri. Ini tinggal saya klik aja di sini. Kalau yang lain, yang Dana pun sama seperti tadi. Sync-nya mau kemana? Ini targetnya mau kemana? Kita pilih. Ini yang Dana. Terus saya pilih di sini yang output foldernya. Filenya apa? Kita tulis di sini. Payment Dana. Oke. Yang other sama seperti tadi kita pilih sync-nya. Tujuannya mau kemana? Ini others ya. Outputnya saya tulis juga di sini. Output folder. Oke, filenya apa? Saya pilih yang single others. Oke. Nah, ini saya udah punya nih data flow-nya nih. Jadi kalau nanti ini kita running, ini saya publish dulu ya. Ini saya publish dulu. Kalau ini saya running, nanti di data flow saya tadi saya pilih di sini demo foldernya akan muncul file-file yang dibentuk sama si data factory ini. Gitu. Oke, saya balik dulu ke sini data source saya ini. Oh, ini browse-nya saya mau taruh di sini di demo folder. Oke, saya publish lagi. Nah, ini flow-nya sudah terbentuk, data flow-nya sudah terbentuk, tinggal kita buat pipeline-nya. Jadi ini data flow-nya ini belum bisa di running, harus kita bikin satu pipeline yang memanggil si data flow tadi. Ini pipeline-nya kita buat, kita taruh data flow-nya, baru kita pilih data flow-nya yang mana. Ini data flow yang tadi kita sudah buat. Oke, kalau sudah di sini, ini kita bisa publish lagi, balik sini, kita publish. Bentar ya, Bapak Ibu. Nah, setelah dipublish, sudah, ini kita bisa running nih. Saya bisa running di sini. Trigger now, saya running.
Kita pantau di sini. Nah, ini lagi running pipeline yang berikutnya nih. Nanti kita bisa lihat statusnya. Nah, ini juga karena ini tadi yang proses debugnya itu saya nyalain, kita bisa ngedebug di sini ya. Kita bisa lihat ini line ini lagi jalannya sampai di mana nih. Kita bisa lihat di sini. Ini flow-nya dia lagi running sampai di mana. Ini kalau lihat nih masih jalan satu-satu. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu. Di chatnya ada pertanyaan nggak, Mbak Elis? Belum. Oke, satu lagi nanti setelah ini, setelah yang data flow ini, saya ada satu use case lagi yang mau kita demoin hari ini. Itu nanti untuk yang incremental upload. Kalau kita lihat tadi, proses copy datanya itu kan masih kita copy data mentah-mentah ya. Jadi dari seluruh data yang ada akan di copy tuh. Kalau kita running lagi, otomatis nanti seluruh data tersebut akan di upload ulang gitu. Nah, maunya kan biasanya case-nya kita mau uploadnya incremental. Nanti kita mau coba yang incremental upload. Jadi yang akan diupload adalah yang terbaru saja gitu. Jadi setelah initial running, yang pertama kali running berikutnya, proses-proses pipeline berikutnya hanya mengupload data-data yang terbaru saja gitu ya. Oke, ini sambil running, kita tunggu dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa ditulis saja di kolom chatnya. Ini masih running. Sambil nunggu ini saya ini saya kasih lihat yang cancel dulu aja. Ini pipeline yang tadi yang incremental upload. Nanti saya running dari sini aja ya. Yang incremental upload itu pipeline-nya kurang lebih jadi seperti ini. Konsepnya sih seperti ini. Di sini selain pipeline yang utama tadi yang copy data, ini ada 2 step sebelumnya yang namanya lookup value. Gitu ya. Lookup value itu ngapain sih? Lookup value yang pertama ini dia akan mencari kapan terakhir kali data dikirim. Gitu. Dia akan ngebaca tadi ke table yang synchronize yang saya sudah buat di Azure-nya. Bentar ya. Ini di Azure saya punya table sync. Tapi ini belum ada datanya, ini saya tulis dulu di sini. Nah, ini kosong, saya tulis di sini nih ID 1, misalnya di sini yang table transaction last running-nya tuh kapan? Misalnya kalau pertama initial running kita tulis aja gini, 0101 awal tahun lah. Jadi data-data yang diupdate setelah tanggal ini akan diupload. Gitu. Nanti si lookup yang ini akan baca last sync-nya dari sini. Ini kalau kita query ulang, di sini saya query. Ini, belum ke save, bentar. Salah ya, ini transaction-nya kayaknya tulisannya salah. Nah, ini last sync-nya dia dapat nih. Nah, nanti hasil query ini sama si lookup ini akan disimpan di satu variabel yang namanya ini last sync. Gitu. Nah, variabel ini yang akan dipakai oleh si proses copy data untuk mengambil data. Jadi kalau dilihat di sini, source-nya dia akan mengambil data. Ini kalau dilihat di sini, ini dia akan mengambil data terbaru setelah tanggal terakhir kali dikirim. Where created date-nya, data-data terbaru yang di-create setelah tanggal terakhir dikirim, terakhir disynchronize. Gitu ya. Ini konsepnya sih seperti itu. Nanti dia ambil ini, datanya dimigrasikan. Setelah dimigrasikan, dia akan mengupdate lagi. Ini saya update lagi setelah proses migrasinya selesai. Dia akan mengupdate lagi table sync-nya yang di sini untuk dia catat kapan terakhir kali dia pindahin datanya. Gitu. Nah, data terakhir yang dia pindahkan itu akan diambil dari variabel yang ini, namanya update sync. Ini dia akan mengambil tanggal tertinggi dari table yang ada di table transaction. Nah, kalau dilihat ini, oke, sorry. Namanya bukan demo, ini ganti table. Nah, dia akan ngambil ini, tanggal terakhir, tanggal terbaru dari yang proses slashing-nya, dia masukin ke table synchronize yang tadi, gitu, diupdate. Jadi, next time running cuma akan diambil data-data terbaru aja. Konsepnya seperti itu. Kita coba ya, ini sambil kita nunggu, ini masih running. Oke, ini udah selesai semua. Nah, kalau ini udah selesai semua, kalau kita cek ke dalam
data lake kita yang di sini, ini kalau saya refresh, ini data-datanya sudah masuk nih. Payment-payment yang mandiri dia sudah buatkan cube-cube kecilnya, data-data kecilnya. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, ini data-data semua yang dibayar pakai paymentnya mandiri. Mandiri, mana lagi? Ya, ini semua yang paymentnya mandiri. Gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang paymentnya dibayarnya pakai Dana. Dan ini yang others, kita bisa bikin kondisinya. Kondisinya ini sendiri, ini kalau kita lihat di sini, ini saya balik sini. Data flow kita, sebentar. Ini bisa kita bikin macam-macam di sini nih. Sync-nya tadi saya pilihnya mau saya tulis di dalam satu folder data lake, tapi bisa juga memungkinkan juga kita langsung taruh ke dalam satu table database. Sync-nya kita bisa atur gitu di sini. Tinggal kita buat data source-nya, nanti sync-nya mau ditulis kemana. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya mau coba running yang terakhir nih, demonya untuk yang incremental upload. Incremental upload-nya saya pakai skenario yang ini. Ini saya nggak buat dari awal ya, saya langsung yang udah pakai yang udah ada aja. Jamnya udah nggak cukup buat diskusi nanti. Ini saya running. Sorry, saya biar ini saya masuk ke sini dulu deh. Saya masuk ke skill server saya dulu. Saya pakainya yang database ini. Ini kalau nggak salah ya, saya dulu ya. Ini saya kosongin dulu database-nya. From get table, saya ini kayak kosongin dulu. Ini kalau saya running ini harusnya ada kosong, nanti saya running 2 kali ya. Pertama kali dia akan running, initial run, akan jalan semua. Running kedua hanya data-data terbaru saja yang nanti ini masih kosong. Saya jalanin dulu pipeline-nya. Ini saya running dulu pipeline-nya. Oke, ini biarin dia masih running. Setelah selesai running ini, harusnya nanti di dalam sini akan masuk seluruh data yang di generate pertama kali. Biar ini saya terus. Oke, ini sudah selesai semua runningnya. Ini kalau saya lihat lagi query-nya di sini. Oh, salah database ini. Oke, ini Question dari Ibu Anita. Maybe Baskar can help. Boleh, kalau Baskar, there is a question from Ibu Anita. Maybe you can help to answer. Okay, but she's asking to show us the visualization how to connect. Oh, okay. Okay, then Pak Jerry will help you. Yeah. Thank ini you. sudah running. Apa pertanyaannya tadi? Biar sambil saya ini. Any other technical requirements to deploy this Okay. Azure data? Yeah, that question I'll take. So there is no license that is required when you are using the Azure Data Factory. So you need to, since this is a PaaS services, which would be maintained by Microsoft itself. So most of the technical, licenses are not required by, not required to procure from the client or customer side. So it would be provided by Microsoft itself. So the only thing that you might need is the integration runtime that you need to install on your on-premises if you are using a on-premises data sources. Only then you need some infrastructure. I'll send out the requirement for that. Otherwise, that doesn't require any license as such, but you need to install it on premises. For that, I'll give you the minimum requirements. But otherwise, you don't need any particular infrastructure or licenses to be purchased for this data factory. It's just the usage charges on the Azure portal that based on the usage will be billed. Hope that answers the question.
Okay, clear. I think it's just a matter of the license or the usage of that Azure Data Factory itself, right? So there is no other requirement need to be attached with this deployment. Correct. It Yeah, would correct. be its own usage. Okay, clear. Thank you. Thank you Ibu Thank you. Anita. Oke. Nah, untuk demonya mungkin kita stop di sini ya. Saya masih belum bisa ketemu nih ininya, tapi tadi konsepnya seperti itu untuk yang proses incremental upload. Nanti kita bikin 2 step seperti ini nih, flow-nya jadi lebih panjang. Kita look up dulu data terakhir dia kirim kapan, kemudian diproses sinkronisasi data, dan terakhir diupdate tanggal transaksinya berdasarkan data yang terbaru gitu ke dalam satu table yang kita tadi kalau saya pakainya yang table sync seperti itu. Oke Bapak Ibu, itu mungkin demonya. Sekarang kita masuk ke diskusi aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh kita berdiskusi di sini. Apa? Ini dari Bu Anita. Already answer with Baskar. We can describe in detail. Oke. Bu Anita, untuk pertanyaannya tadi sudah terjawab ya dari Baskar ya? Atau masih ada yang perlu diperjelas lagi? Cukup sih kalau Cukup ya? yang pertanyaan pertama cukup. Cuma mungkin bisa nggak ditunjukin juga gimana caranya connect data set tadi sampai bisa kita lakukan visualisasi mungkin dengan Power BI. Oh, oke. Ini sebenarnya kita udah di sesi sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Melista bisa join. Nanti koneksinya tadi itu dari data source yang ada di Azure-nya tadi, yang sudah kita buat data warehouse-nya itu bisa langsung ditarik di Power BI-nya. Ini mungkin slide-nya nanti kita ini ya, screen-nya saya close dulu. Iya, jadi gimana mungkin dari awal kali ya, gimana caranya data mart itu nanti bisa terlihat di visualisasi. Ya, visualisasi layer ya. Oke, boleh sebentar. Yang tadi, ntar Bu ya. Oke, sambil disiapin, itunya nanti presentasi yang dashboard-nya ini kita kalau ada pertanyaan lain. Ini Pak Heri punya. Halo Pak, kalau Ya. setting up governance untuk akses datanya itu tadi di awal ya Pak ya? Untuk akses datanya di awal Pak. Jadi konsepnya flow-nya ya pertama kita bikin IR-nya dulu, integration runtime, kita bikin link service. Nah, dari situ tuh akses-aksesnya kita setup di situ. Selanjutnya tinggal kita setup dataset mana yang mau kita pindahkan. Oke Pak. Bu Anita sebentar ya, kita lagi coba dulu ini demo yang tadi untuk yang visualisasinya. Yap, nggak apa-apa. Oke, dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Kita tunggu dulu. Sambil nunggu Mbak Elisdanya lagi coba ini demonya. Oke, join aja ke Teams-nya. Mbak Elisa udah join di dalam itu? Tinggal di share screen aja. Belum muncul. Di saya belum kelihatan. Oke, udah. Oke. Bu Anita bisa dilihat ya Bu ya, di screen-nya Ibu udah ada desktop-nya si Power BI. Desktop Power BI ini tempat kita untuk melakukan pembuatan report ataupun visualisasi ya Bu ya. Nah, di sini ada fitur-fitur yang bisa dilihat. Ini adalah tools-tools yang bisa dipakai untuk mendukung pembuatan report maupun pengolahan data. Sekedar informasi, untuk di Power BI Desktop ini kita bisa lakukan semacam cleansing untuk data-data yang tidak dibutuhkan lah ya. Iya, yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk pengambilan data dari yang sudah Pak Jerry naikin ke Azure, kita bisa lihat dari sini get data. Nah, dari sini kita bisa lihat ada banyak jenis data yang bisa source yang bisa di input ke Power BI. Nah, kita bisa lihat lagi dari sini, ini ada klasifikasinya.
Ini ada dari file, database, ini on-premise-nya kita, ataupun dari ini ya, dari macam-macam database ada ya Bu ya. Ada Power BI, itu yang sudah dinaikin ke datasetnya, servernya kita, lalu Azure, online service, macam-macam IoT atau dari web. Ada di Azure berarti tadi ya, itu? Ya. Kebetulan tadi yang sudah didemokan oleh Pak Jerry sendiri berasal dari Azure ya. Kita bisa lihat pakai Azure Database ya Pak ya, SQL Database ya. Kita connect. Nih, servernya apa? Tadi udah lihat. DWJ. Iya. Ini kita bisa import datanya atau langsung query ke Azure Data Ibu. Tadi ada 2 pilihan. Kita bisa lihat nama tabelnya tadi Pak ini ya? Ya, itu semua tabel yang tadi kita pakai. Oke, ini sinkronisasi aja. Ibu, ini kita sudah langsung connect ke datanya Pak Jerry yang tadi sudah dinaikin. Ini ada 3 tabel yang dinaikin, employee, finance, dan transaksi. Kita bisa load. Ini ya, upload datanya ya Bu. Kalau sudah sampai sini nanti datanya, kalau ada tabel-tabel yang sudah terrealisasi, maksudnya ada key-key yang sama, dia akan detect sendiri relasi daripada setiap tabel itu. Nah, ini dia isi datanya. Ini table employee, table finance, transaksi. Ini sudah sesuai yang tadi naikin oleh Pak Jerry ya. Nah, kalau di ini untuk meja kerjanya ya Bu. Ini untuk pembuatan reportnya. Di sini ada visualisasinya, kita bisa pilih semacam pie chart, bar chart gitu. Ya, macam-macam. Nah, macam-macam lah Bu. Ini untuk kita, misalnya di sini ada penambahan rumus-rumus yang kita buat. Misalnya di sini ada dari transaksi ada summary, mungkin amount atau dikasih lihat yang terakhir kita udah buat aja kayaknya bisa. Kan ada tuh. Ini Bu, dia jadi kalau misalnya sudah ada data yang sudah terrealisasi, misalnya ada key yang sama, dia akan ngedetek sendiri untuk relationship-nya. Nah, kalau kita mau ngedit di dalam datanya ini, kita bisa lakukan di sini Bu. Di sini kita bisa tambahkan formula-formula yang mungkin dibutuhkan untuk menampilkan reportnya gitu. Kita bisa nambah di sini, nambahin 1 kolom. Langsung ke visualisasi final yang terakhir. Langsung. Nah, yang terakhir kita udah show waktu itu. Masih ada kan? Oh iya, benar ya. Kita sudah buat sih kemarin. Ya, ini setelah datanya naik Bu, nanti ditarik sama Power BI. Nah, selebihnya ini visualisasinya bisa diatur nih, tampilannya mau seperti apa, barnya mau seperti apa. Nah, ini bisa diolah gitu di Power BI-nya. Itu bukan ya yang dimaksud tadi Bu Anita yang mau dilihat ya? Iya, oke. Tadi sebenarnya udah kelihatan sih, udah connected kan antara dataset yang di-create sebelumnya di Azure, udah langsung kelihatan. Jadi mungkin selama ini kan teman-teman tuh lebih banyak memang sudah menggunakan Power BI untuk visualisasinya. Cuma kita kan belum punya menggunakan optimal data lake tadi gitu ya. Jadi bagaimana connecting dari data lake-nya ke Power BI itunya aja sih. Kalau secara tools Power BI, sepertinya teman-teman yang ada di sini sih udah kan juga. Cukup mungkin dari saya. Thank you. Ya Bu, Oke. kasih Bu. Oke, thank you Bu Anita. Ya, itu tadi sih flow-nya yang saya demoin kan itu dari sisi ETL-nya ya. Mungkin teman-teman data engineer-nya tuh yang banyak pakai tools itu nanti ya, buat migrate data dari on-prem-nya untuk sampai ke data warehouse-nya. Setelah sampai di data warehouse-nya, mungkin nanti teman-teman dari data analitiknya atau data science-nya bisa konsumsi untuk ditampilkan ya di presentation layer-nya. Atau mau nge-train modelnya untuk di machine learning-nya juga bisa dilanjut dari data warehouse yang sudah terbentuk tadi. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu?
Kalau nggak ada, apa kita ini ya, kita mungkin 12.10 kita close, tapi sebelum di close, kalau nggak ada pertanyaan, saya masih ada satu slide terakhir nih. Oke, Bu Monica atau Pak Erik, ada lagi Bapak Ibu? Kalau nggak, saya mau masuk ke ini, ke slide saya yang terakhir buat penutup. Saya cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya langsung masuk ke slide saya yang terakhir ya. Ini slide untuk summary aja dari sisi Azure Data Factory yang sudah kita bahas tadi. Ntar saya share screen dulu, sebentar. Oke, udah kelihatan belum Mbak Elisa screen saya? Udah Pak, di sini udah. Nah, ya, ini slide yang terakhir tadi ya, data factory-nya ini nanti akan jadi tools yang pasnya tadi untuk migrate datanya, untuk mindahin datanya. Kalau tadi kita demoin ke satu server ya, yang IR-nya ada di satu server, tapi ke depannya mungkin nanti ya bisa dari berbagai macam server ya, untuk dipindahkan, diorkestrasi pemindahannya oleh si Azure Data Factory. Nah, terakhir nih saya ada satu video yang tentang Azure Data Factory dari Microsoft. Ini videonya sebenarnya dari seluruh tools yang ada di Azure tadi, itu kita bisa kolaborasikan untuk digunakan oleh satu company. Di sini biasanya Microsoft company virtualnya dia kasih nama Contoso gitu ya. Nanti kita lihat di videonya ini pemanfaatan tools yang ada di Azure oleh ceritanya visualisasi dari penggunaannya oleh company yang namanya Contoso. Sorry, saya belum share screen. Belum pakai suara, sebentar. Today's consumers are connecting wherever they go, generating valuable data on usage habits and expectations. Smart companies use this data to create relevant, value-adding promotions and services to drive brand loyalty. But capturing and making sense of data that comes in ever-changing sizes, types, and speeds can be challenging. Introducing Contoso, a regional telco provider who must remain competitive against national carriers to stay ahead in a crowded market. Contoso knows that nurturing their customer base and attracting new customers requires them to do more with the data available to them. Harnessing and unlocking insights from customer data will enable Contoso to improve offerings and experiences by anticipating customer needs and reducing turnover. Microsoft's Azure Data Factory empowers Contoso to easily handle data from hybrid, cloud, and on-premises sources, while allowing Contoso to meet their security and compliance needs. Contoso can collect call detail records traditionally only used for billing systems and now integrated with customer engagement data into Azure Data Lake using Data Factory. The data can be quickly analyzed and trained using Azure Machine Learning for data scientist or data engineers' consumption. Data Factory can easily integrate with other Azure services, including Azure HD Insight with Spark, to enable real-time data analysis. Contoso can also enable powerful business analytics by aggregating the data in Azure SQL Data Warehouse and visualizing in Power BI. Data Factory provides a hybrid automation platform which enterprises can use to quickly create, scale, and manage reliable and secure data integration. Before enabling Data Lake with Data Factory, Contoso was unable to gain the valuable insights into customer satisfaction that allowed them to better meet customer and business needs. Contoso has now been able to reduce customer churn, increase market share, improve agility, and broaden the Contoso brand into a full-spectrum media provider. They have been able to do this through consumer-driven marketing campaigns and engagement improvements made possible with data integration. By refining raw data into action, Contoso is able to achieve its global growth vision and expand business opportunities in new regions using the power of Azure Data Factory. Ya, oke. Itu mungkin video terakhir dari saya untuk ininya, penutupnya. Silakan nanti kalau masih ada pertanyaan kita bisa diskusi. Kalau enggak mungkin kita bisa close ya sesinya.
Masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Belum ada lagi kayaknya. Oke, Bapak Ibu terima kasih kalau gitu. Mungkin ya kalau nanti ada masih pertanyaan-pertanyaan yang belum terpikirkan mungkin sekarang nanti mau ditanyakan silakan bisa kontak ke Mbak Anggi atau ke saya atau ke Mbak Elis. Nanti kita bisa coba diskusi lagi di luar ini ya lewat email atau yang lain. Ya. Oke, mungkin itu aja untuk sesi kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Kita close ya meetingnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baskar, Ansu, Baskar, thank Ansu, you Okot, for your thank time. you. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Thank you.